Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Magellan Ginting. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proses finishing termasuk perlakuan panas. Jadi semua materi dari presentasi ini bersumberkan dari buku Manufacturing Process dari James G. Brella. Yang pertama itu proses pembersihan. Jadi metode pembersihan metode ini menggunakan uap pelarut. Dimana seperti pada gambar ini ada di sinilah workpiece-nya dan ada pemanas, heating coil dan cooling coil. Kemudian ada water jet, sinar warm liquid solvent. Alat pembersih ini menggunakan uap pelarut, di mana proses pembersihannya terjadi karena kondensasi uap pelarut pada permukaan benda kerja. Kemudian yang bagian B ini proses pemolesan. Pada pertemuan sebelumnya sudah membahas mengenai pemolesan konvensional. Tujuannya adalah untuk memperbaiki tampilan permukaan untuk membantu aliran fluida, menghilangkan ketidakrataan pada permukaan dan memberi jarak untuk perakitan. Dan menghilangkan lekukan permukaan yang dapat menimbulkan tegangan atau tempat terperangkapnya zat korosif. Kemudian bagian C, proses pelapisan. Ini electroplating konvensional. Seperti pada gambar ini menggunakan arus DC, kemudian dari ke anoda plating, kemudian ada elektrolit, kemudian ini workpiece-nya atau benda kerja, dimana ketika dialiri dengan arus dari anoda ke benda kerja, maka terjadilah reaksi oksidasi di anoda dan reduksi di katoda, sehingga logam terdeposisi pada benda kerja. Kemudian bagian D, ini adalah pengecatan finishing organik. Ini gambar pelapis tirai menggunakan udara bertekanan diatur oleh valve, kemudian paint ini ditekan oleh udara, dan ada pisau yang bisa diatur sehingga bisa mengatur diameter atau ketebalan ketipisan dari pelapisan yang akan keluar. Dan ini menggunakan cat cair yang di tengah keluar membentuk tirai yang jatuh. Selanjutnya ada pelapisan bubuk semprot. Ini adalah gambar penyemprotan bubuk menggunakan elektrostat. Seperti pada gambar ini, disinilah air udara masuk, dikompres menggunakan valve, dan ini powder hopper masuk dari atas, ditekan oleh udara dan mengarahkannya ke spray gun. Kemudian di spray gun ini menggunakan high voltage line, inilah generatornya, kemudian disemburkan keluar ke workpiece benda kerja, dan dari spray gun itu keluar berbentuk semprotan sehingga melapisi benda kerja. Kemudian pelapisan struktur, lapisan terfluidisasi. Seperti pada gambar, ini adalah benda kerjanya, kemudian ini fluid powder, kemudian cross ceramic plate. Di sini air udara masuk menekan sehingga ini akan bergerak. Jadi pelapisan serbuk ini udara bertekan digunakan untuk
mengapungkan serbuk dalam wadah. Benda kerja dipanaskan kemudian dicelupkan ke dalam serbuk. Serbuk akan menempel dan meleleh di permukaan benda kerja ini dan membentuk lapisan pelindung setelah pendinginan. Kemudian lapisan terfluidisasi elektrostatik. Lapisan serbuk juga, di mana proses ini dibuat mengapung bersama di udara dan diberi muatan listrik tinggi sehingga bubuk ini tertarik ke benda kerja yang dibunyikan. Di sinilah benda kerja yang disambungkan ke netral atau dibunyikan. Kemudian setelah bubuk ini menempel, benda kerja dipanaskan sehingga bubuk meleleh membentuk lapisan keras dan halus. Sedikit banyak persamaan seperti sebelumnya. Kemudian ada perawatan permukaan kimia atau anodisasi. Proses ini menghasilkan lapisan oksida pada aluminium dan beberapa logam lainnya. Aluminium membentuk permukaan oksida alami tanpa anodisasi, tetapi permukaan tersebut jauh lebih tipis dan memiliki sifat yang jauh lebih terbatas daripada yang dapat dihasilkan melalui anodisasi. Kemudian pelapisan lainnya, ini gambar metalisasi vakum, di mana menggunakan electrical potential, dan ini ada metal bond vaporized. Ini metode vakumnya, dan kevakuman itu berasal dari sini, dan ini adalah benda kerjanya. Jadi metalisasi vakum ini berproses dengan cara logam tipis ini dengan menguapkan logam dalam ruang hampa, kemudian menggembungkan pada permukaan benda kerja. Kemudian ada penyemburan atau sputtering. Ini proses pelapisan tipis dalam ruang hampa di mana ion berenergi tinggi menghantam permukaan. Ini adalah ion yang menghantam permukaan logam target hingga atom-atomnya terlepas dan menempel pada permukaan benda kerja. Seperti pada gambar ini, high voltage minus negatif dan high voltage positif pada substrate dan high voltage negatifnya pada cooling water, disambungkan ke target atau ke koda. Ionnya di sini pertel vakum. Kemudian ada kawat metalisasi, pelapisan di mana kawat logam dilelehkan dengan api gas oksigen lalu disemprotkan ke permukaan benda kerja menggunakan udara bertekanan tinggi. Jadi di sini menggunakan sejumlah komponen oksigas, kemudian ada wire, ada udara bertekanan, kemudian dikombinasikan oleh nozzle. Kemudian ketika logam dilelehkan dengan api gas oksigen lalu disemprotkan ke permukaan benda kerja. Disinilah pelelehannya, melting wire, di sini pembakaran burning, disinilah disemprotkan ke benda kerja. Kemudian ada kawat busur listrik metallizing. Ini proses pelapisan logam menggunakan dua kawat logam sebagai elektroda. Ini kawatnya, kemudian di sini udara bertekanan. Kemudian ada nozzle sehingga menyemprotkan, kemudian ada disinilah busurnya, terjadi pelelehan dengan udara bertekanan menyembuhkannya ke permukaan benda kerja. Kemudian penyemprotan bubuk
sama seperti sebelumnya. Ini tersebut dibawa oleh bubuk powder masuk dari sini, kemudian ada gas masuk, full gas, kemudian dilewati dari nozzle sehingga di sini terjadilah pembakaran, kemudian menempel pada permukaan. Kemudian ada penyemprotan gun detonasi. Seperti pada gambar ini ada powdernya, kemudian ada spark plug atau peledak, kemudian di sini nitrogen, kemudian oksigen masuk, kemudian ada asetilin dikontrol oleh gas control, kemudian ditembakkan melalui gun barrel. Disinilah terjadi pelapisannya pada permukaan. Jadi metode ini menggunakan metode penyemprotan termal atau peledakan berulang-ulang untuk mempercepat pelelehan dan melelehkan partikel serbuk sehingga dapat membentuk lapisan yang sangat keras dan padat pada permukaan logam ini. Kemudian ada penyemprotan busur plasma. Di sini ada circulating coolant-nya, plasma gas, kemudian menggunakan arus DC, power. Kemudian disinilah masuk ke powdernya, in gas, dibawa oleh gas juga. Kemudian nozzle, di sini elektroda, kemudian busurnya, sehingga di sini terjadi pembakaran plasma flame sehingga melelehkan powder semburan plasmanya serbuk material dan menempelkannya pada permukaan. Kemudian ada plasma oksi api kecepatan tinggi. Ada sirkulasi coolant, full gas, powder, oksigen. Di sini dicampurkan combustion, ada combustion chambernya. Kemudian disinilah terjadi pemanasan juga, dan ini prosesnya kecepatannya sangat tinggi, antara 700 sampai 1200 meter per sekon dengan suhu yang tinggi juga. Kemudian di bagian G ini terlakukan panas logam, proses penguatan. Jadi diagram ini adalah diagram fase baja, mana perubahan fase mikrostruktur pada besi karbon bisa dipanaskan atau didinginkan dengan komposisi karbon yang berbeda. Jadi ada beberapa temperatur A1, A3, A, di mana di bagian daerah ini material tersebut austenin. Di sini ada ferrit plus austenin. Jika pada daerah ini itu adalah ferrit, dan di bawah tersebut itu adalah ferrit plus cominted. Ini berdasarkan suhu dan persen karbonnya. Kemudian ada anil isotermal. Ini baja dipanaskan secara menyeluruh hingga di atas suhu A3 dan kemudian didinginkan secara perlahan. Seperti inilah A3 sampai dengan temperaturnya menurun menjadi fairlight. Kemudian ada karburisasi, proses penambahan karbon.
permukaan baja dengan memanaskannya dalam lingkungan kaya karbon untuk membuat permukaannya keras, sementara bagian dalamnya tetap lembek. Jadi ada beberapa tipe. Ini bagian yang tipe pertama, tipe karburisasi kemasan. Sini heating coil, ini adalah benda kerja, dan ini job or core. Kemudian ini tipe kedua, ini adalah karburisasi cair. Ini benda kerja dicelupkan ke dalam rendaman garam cair berisi senyawa yang mengandung karbon. Di sini ada gas burner, ada full gasnya juga, sehingga ini tungkunya, ini benda kerjanya. Kemudian yang ketiga ini adalah karburisasi gas. Ini benda kerja dimasukkan ke dalam tungku tertutup, dan gas yang mengandung karbon, misalnya metana, propana, dialirkan ke dalam tungku dari gas ini, dan disinilah keluarnya. Kemudian ada metode penandaan produk atau pencetakan bantalan. Berikut ilustrasinya. Ini adalah bagian A. Ini metode pencetakan dengan memindahkan gambar atau tulisan dari plat cetak ini ke permukaan benda kerja menggunakan soft rubber pad. Jadi di sini sudah dibentuk dan diisikan, kemudian ditempelkan ke soft rubber pad sehingga terbentuk. Jadi inilah yang kedua, ada metodenya dengan menggunakan workpiece. Seluruh rangkaian prosesnya ini diisikan tinta, kemudian ditempelkan ke soft rubber seperti ini, kemudian diangkat, menempel pada soft rubbernya, kemudian dalam benda kerjanya disentuhkan ke benda kerja sehingga pada benda kerja sudah terisi oleh printing plate dengan bentuknya. Baik, demikianlah presentasi untuk bab 8. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.